Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Nama saya Muhammad Habibi. Saat ini saya sebagai peserta program PKDP 2023 untuk PTP UIN Mataram. Saya di angkatan 2 kelas 2C. Di antara video ini untuk memenuhi tugas program PKDP yang mengetengahkan perkuliahan. Oke, baik. Kita langsung mulai di sesi perkuliahan. Saat ini saya aktif di STAI Anaja Indonesia Mandiri sebagai dosen. Kemudian untuk prodi ekonomi syariah, dan saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dalam kesempatan ini, yaitu di pertemuan ketiga tentang tema pasar dalam perekonomian. Oke, sebelumnya akan kami sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran atau CPL, yaitu diharapkan mahasiswa yang pertama menguasai konsep dan teori ekonomi mikro dan makro, ekonomi moneter, ekonomi manajerial, dan ekonomi global. Selanjutnya, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembannya. Yang berikutnya, yaitu mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuannya yang kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill, dan pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Adapun terkait dengan indikator, yaitu mahasiswa mampu memahami terkait dengan pasar dalam perekonomian. Kemudian mahasiswa juga menganalisis bagaimana pasar lokal beroperasi, mengembangkan keterampilan analitis, kerja sama tim, dan pemecahan masalah yang relevan dalam dunia ekonomi. Kemudian tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang diharapkan secara umum mahasiswa mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan hukum positif ekonomi syariah terkait dengan perkembangan ekonomi mikro dan makro. Oke, kita lanjutkan dengan definisi pasar. Apa itu pasar? Dalam makna yang sempit, berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam arti yang luas, bermakna sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka untuk menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk. Ya, sebelum berbicara lebih lanjut terkait dengan pasar, ada hal-hal yang melingkupi, ya, yaitu penting ada 4 prinsip pengambilan keputusan secara individu. Apa saja itu? Yang pertama, orang menghadapi masalah trade-off, merelakan suatu hal untuk hal yang lain. Yang kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu, yaitu membandingkan biaya dan manfaat dari suatu tindakan. Yang ketiga, orang berpikir secara rasional. Artinya, saat seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut bekerja pada pikiran rasional. Yang berikutnya, orang yang memberikan reaksi terhadap insentif. Seseorang biasanya akan lebih aktif saat seseorang tersebut mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang ia kerjakan. Nah, ada 3 prinsip juga bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain. Prinsip yang pertama yaitu bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak. Prinsip yang kedua, pasar biasanya adalah tempat yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir dari mekanisme pasar. Nah, terkait dengan 3 prinsip lagi, ya, bagaimana suatu perekonomian itu bekerja. Yang pertama, terkait dengan prinsip standar hidup suatu negara, yaitu bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang berikutnya, harga-harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan
Yang ketiga, prinsip masyarakat menghadapi masalah trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem ekonomi. Apa saja sistem ekonomi itu? Yaitu ekonomi pasar. Yang pertama, ekonomi pasar itu perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Yang berikutnya tentang ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Yang terakhir adalah ekonomi perencanaan, bahwa dalam sistem ekonomi ini, sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ya, lanjut pada siapa saja pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu. Ada rumah tangga, ada perusahaan, dan juga ada pemerintah. Nah, terkait juga dengan apa mekanisme pasar itu. Ya, mekanisme pasar merupakan proses tarik-menarik antara penawaran dan permintaan menuju suatu keseimbangan antara jumlah dan harga. Oke, kita berlanjutkan dengan kebaikan mekanisme pasar. Apa saja kebaikan mekanisme pasar? Yaitu yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian yang modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efektif. Dan pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, selain kebaikan atau keunggulan ini, mekanisme pasar juga ada kelemahan ya. Kelemahan mekanisme pasar yaitu satu, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Dan yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Oke, lanjut kepada apa saja syarat terbentuknya pasar itu. Ya, tentunya yang pertama harus terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang berikutnya, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Oke, kita akan lanjut pada jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan wujudnya. Ada dua jenis, yaitu pasar konkret atau pasar nyata. Ya, didefinisikan sebagai pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual, serta barang yang diperjualbelikan pun ada di tempat tersebut. Yang kedua, ada pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Barangnya pun tidak secara langsung dapat diperoleh oleh pembeli. Nah, yang kedua, ada jenis pasar berdasarkan waktu terjadinya. Ini dibedakan menjadi beberapa. Ada pasar harian, yang merupakan pasar yang melakukan aktivitasnya setiap hari. Ada pasar mingguan, yaitu merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap sepekan sekali atau satu minggu sekali. Ada pasar bulanan, pasar yang merupakan aktivitasnya itu setiap 1 bulan sekali. Dalam aktivitasnya ini bisa 1 hari atau lebih. Ada pasar tahunan, merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 tahun sekali. Nah, dalam pasar ini terjadi biasanya lebih dari 1 hari atau bisa mencapai lebih dari 1 bulan. Ada juga yang disebut dengan pasar temporer, merupakan pasar yang dapat terjadi suatu waktu dalam waktu yang tidak tentu atau tidak rutin. Nah, pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Oke, lanjut kepada apa fungsi dasar dari keberadaan pasar itu. Yang pertama merupakan sebagai fungsi distribusi. Ya, dimaksudkan adalah
pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Maksudnya, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar. Dan yang terakhir, sebagai fungsi promosi. Maksudnya adalah pasar digunakan sebagai ajang untuk berpromosi. Nah, selanjutnya tentang apa saja peranan pasar itu. Yang pertama, sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang berikutnya, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kemudian, sebagai tempat untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang kebutuhan. Dan juga sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Nah, terkait dengan aktivitas pasar yang sudah dijelaskan tadi, ya, beberapa jenis pasar, pasti terkait juga muncul yang namanya harga. Ya. Nah, apa harga itu? Harga adalah suatu nilai tukar atas manfaat produk barang maupun jasa bagi konsumen maupun bagi produsen, yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Apa saja fungsi dari harga? Yang pertama, bisa menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan produsen. Harga di atas biaya produk untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai pengendali tingkat permintaan dan penawaran. Terutama bila bersifat elastis, permintaan akan meningkat jika harga turun dan sebaliknya. Yang ketiga, mempengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lain bagi perusahaan juga terhadap aspek produk. Apa saja aspek produk? Ada kualitas dan juga citra produk, distribusi maupun promosi. Nah, yang keempat, mempengaruhi perilaku konsumsi dan pendapatan masyarakat. Nah, itu diantara terkait tentang harga. Ya, kemudian tujuan dari penetapan harga itu apa kalau begitu? Tujuannya adalah yang pertama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau profit yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mempertahankan perusahaan. Ya, yang ketiga, menggapai ROI atau return on investment. Yang keempat, untuk menguasai pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah mempertahankan status quo. Nah, kiranya itu sekelumit ya, sekilas dari paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.